Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Muhammad Sinata Kusuma. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknik Informatika dari Politeknik TEDC Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan sekaligus menjelaskan struktur kode dari program C++ yang telah saya buat, yaitu program kalkulator sederhana dan konversi nilai angka ke nilai huruf. Nah, ini adalah program yang pertama. Secara umum, program ini bertugas sebagai kalkulator yang bisa menghitung dua bilangan menggunakan operator matematika dasar, seperti tambah, kurang, bagi, kali, atau persen. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, kita akan membuat prototipe fungsi bernama kalkulator. Fungsi ini menggunakan tipe data double. Karena kalkulator harus bisa menghitung angka pecahan desimal, bukan cuma angka bulat. Di sini, dalam fungsi main, kita menyiapkan variabel angka 1, angka pertama, dan angka kedua. Bertipe data double. Untuk menyimpan angka yang diketik serta variabel simbol bertipe data char untuk menyimpan operator pilihan user. Kode ini seluruhnya proses inputnya dibungkus dalam perorangan do while. Selama kamu mengetikkan Y yang ini, di akhir sesi program akan terus berputar ke atas dan meminta input hitung baru tanpa menutup aplikasi. Di bagian bawah program, fungsi kalkulator menggunakan perintah switch off untuk memilih operasi matematika berdasarkan simbol yang dimasukkan. Penjumlahan, pengurangan, perkalian langsung mengembalikan hasil operasi bilangan pertama tambah bilangan kedua dan seterusnya. Sistem keamanan pembagian dan modulo atas proteksi khusus berupa if bilangan kedua tanda tanya sama dengan 0 jika user mencoba membagi angka dengan 0. Misalnya 5 bagi 0, program akan langsung mendeteksi error tersebut, menampilkan pesan peringatan dan mengembalikan nilai 0 agar program tidak crash. Modulo tipe data pecahan. Karena operator modulo persen aslinya hanya bisa digunakan untuk angka bulat. Di sini dilakukan tipe casting atau konversi paksa menjadi angka bulat menggunakan perintah in bilangan 1 modulo in bilangan 2. Operator tidak dikenal jika user memasukkan simbol aneh, misalnya huruf X atau tanda tanya. Program akan masuk ke menu default dan memunculkan pesan error, operator tidak dikenal. Kesimpulannya, kamu bisa menjelaskan bahwa program kalkulator menggunakan pendekatan logika switch cache karena mencocokkan karakter yang pasti. Sebelum lanjut ke program yang kedua, saya akan coba menjalankan program ini. Yang pertama 12,5 ditambah 3,5 .
maka hasilnya adalah 16. Dan yang selanjutnya 10 dibagi 4 hasilnya adalah 2,5. Selanjutnya 5 4. Ini akan error, operator tidak dikenal. Hasil perhitungannya menjadi 0. Berikut contoh program yang pertama. Saya akan melanjutkannya ke program yang kedua. Ini adalah program yang kedua. Nah, yang kedua ini merupakan program konversi nilai ke nilai huruf. Nilai angka ke nilai huruf. Program ini dirancang dengan menerapkan 3 konsep penting dalam pemrograman, yaitu function atau fungsi, conditional statement atau percabangan, looping atau perulangan. Mari kita bedah kodenya bersama-sama. Yang pertama, kita mulai di baris pertama dengan ini. Ini adalah untuk mendukung proses input dan output data. Di baris kelima ini bernama konversi nilai. Fungsi ini bertipe data char karena akan mengembalikan satu karakter huruf dan menerima satu parameter bertipe integer yang kita sebut sebagai nilai. Masuk ke fungsi utama, main. Di sini terdapat 2 variabel utama. Yang pertama yaitu nilai angka untuk menyimpan input dari pengguna dan ulang untuk menyiapkan keputusan user apakah ingin mengulang program atau tidak. Untuk meningkatkan pengalaman atau user experience, saya membungkus proses input di dalam blok perulangan do while. Di dalam perulangan ini, nilai angka yang diinput oleh pengguna akan dikirimkan ke fungsi konversi nilai. Hasil kembaliannya kemudian disimpan dalam variabel hasil huruf. Program ini juga dilengkapi sistem validasi jika fungsi pengembalian karakter tanya, maka program akan mendeteksi adanya kesalahan input, error handling, dan menampilkan pesan peringatan jika input valid. Maka nilai huruf akan langsung dicetak. Perulangan ini akan terus berjalan selama pengguna memasukkan karakter yang ini pada perintah di baris akhir. Selanjutnya, mari kita lihat logika utama pengkonversian pada fungsi konversi nilai di bagian bawah. Di dalam fungsi ini, saya menggunakan struktur percabangan if-else bertingkat untuk menyaring nilai berdasarkan rentang yang telah ditentukan. Seperti ini, nilai 80 hingga nilai 100, maka akan otomatis mendapatkan A. Dan nilai 65 hingga 80, maka akan otomatis mendapatkan B. Bila nilainya 50 hingga 65, maka akan otomatis mendapatkan C. Bila nilainya 35 hingga 50, maka akan otomatis mendapatkan D. Dan jika nilainya 0 hingga 35, maka akan otomatis mendapatkan E. Dan jika pengguna memasukkan angka di luar rentang 0 sampai 100, program ini masuk ke dalam blok else paling bawah dan mengembalikan karakter tanya sebagai penanda bahwa terjadi kesalahan input. Sekarang mari kita coba
programnya secara langsung. Sekian program yang saya buat, tutorial yang saya buat. Lebih kurangnya saya meminta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memasukkan nilai 86, maka akan otomatis mendapatkan A. Saya akan coba masukkan nilai 66, maka akan otomatis mendapatkan B. Saya akan memasukkan 52, maka otomatis mendapatkan C. Bila saya memasukkan 36, maka akan otomatis D. Dan jika saya memasukkan 0, maka akan otomatis E. Dan yang terakhir, jika saya memasukkan nilai di luar dari 0 sampai 100, maka programnya akan error atau input salah masukkan antara 0 sampai 100.